kiri kita ini adalah ikon kota Pontianak, namanya Tugu Katulistiwa. Nah, itu Tugu Katulistiwa. Jadi di Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak ini, termasuk wilayah yang dilalui jalur Katulistiwa atau garis Katulistiwa yang membentang, menyelimuti bumi atau melingkari bumi, begitu kira-kira. Oke teman-teman, kita udah sampai di perbatasan. Ya, ini di perbatasan antara kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Jadi kira-kira sekitar 15 menit dari pusat kota kita udah ketemu dengan perbatasan ini. Di sebelah kanan itu ada Rumkital yang baru dibangun, rumah sakit apa Angkatan Laut ya mungkin ya. Apa itu? Oh, peresmian Rumkital Rahadi Usman Pontianak. Nih, jadi seperti ini perbatasan yang ada di kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ini adalah jalan Pantura atau salah satu jalan yang ada di Kalimantan Barat, namanya Jalan Pantura, yang menghubungkan dari kota Pontianak nanti sampai ke Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, kemudian melewati kota Singkawang sampai ke ujungnya di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Oke, kita langsung lanjut jalan. Ini ada bis mau berhenti, jadi di sini tempat berhenti bis. Ini yang di depan kita ini bisnya menuju sampai ke Pontianak, Kartiasa. Jadi ini bis dari kota Pontianak sampai ke Kartiasa. Kartiasa itu masuk wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Oke, kita lanjut jalan. Oke, ini kita istirahat di warung kopi yang ada di daerah Sungai Pinyu atau Kecamatan Sungai Pinyu atau Pasar Sungai Pinyu. Ya, jadi di sini bisa dikatakan sebagai tempat pemberhentian atau istirahat warga yang melintasi jalur Pantura dari kota Pontianak menuju kota Sambas. Oke, kita jalan. Jadi oke, ini yang kita lewati. Jalur ini namanya jalur Pantura yang menghubungkan kota Pontianak sampai ke Sambas, bahkan sampai perbatasan Indonesia Malaysia. Bisa tembus sampai ke Aro, bisa tembus juga sampai ke mana namanya? Bisa ke arah itu Temajuk. Nah, ini yang ke arah kanan, yang lurus terus itu bisa sampai ke Kabupaten Sanggau, dan ini kita ambil jalur yang ke kiri menuju ke kabupaten terdekat, masuk wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Maksudnya kota terdekat ya, kota Mempawah, Kalimantan Barat. Ini Sungai Pinyu ini bisa dikatakan sebagai salah satu kota terbesar di Kabupaten Mempawah setelah kota Mempawah. Oke, ini kita sudah mendekati kota Mempawah, Kalimantan Barat. Ibu kota Kabupaten Mempawah berada di kota Mempawah, Kalimantan Barat. Jadi ini dulunya sebagai pusat ibu kota Kabupaten Pontianak. Ya, kota Mempawah ini dulunya sebagai pusat kota Kabupaten Pontianak. Kemudian di tahun 2000-an itu pecah menjadi 3 bagian, menjadi Kabupaten Kuburaya yang dekat dengan kota Pontianak sana, kemudian menjadi Kabupaten Ngabang, Landak maksudnya, yang beribu kota di kota Ngabang, itu yang berdekatan dengan Kabupaten Sanggau sana. Kemudian
yang ini yang dulunya sebagai salah satu ibu kota Kabupaten Pontianak menjadi kabupaten sendiri, Kabupaten Mempawah, yang beribu kota di kota Mempawah. Ya. Oke, ini kita mau coba mampir di tengah kotanya. Kita mau istirahat di dekat warung yang berada di sekitaran kota sini. Oke, ini tadi kita barusan selesai istirahat di depan sana, kemudian turun hujan dan kita lanjut jalan lagi. Nah, ini kita udah di depan Istana Amantubillah. Nih, istananya kurang lebih semacam ini. Mempawah harus maju malu dengan adat. Ini semboyannya mungkin. Tuh kira-kira kalau kita mau lihat ke dalam. Istana Amantubillah Keraton Mempawah. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lurus terus. Nanti tembus di jalan poros atau jalan yang menghubungkan dari Pontianak ke Singkawang. Oke, ini di depan kita ini jalur utama atau biasa orang nyebutnya jalur Pantura Pulau Kalimantan yang ada di Kalimantan Barat. Oke teman-teman, kita udah sampai di perbatasan antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Bengkayang. Jadi di bawah ini ada sungai ini sebagai pembatas, yang sebelah belakang masuk Kabupaten Mempawah, yang di sini ini masuk di Kabupaten Bengkayang. Ini pintu gerbangnya kurang lebih semacam ini, dan ini namanya Pasar Sungai Duri. Ini namanya Pasar Sungai Duri di sini. Kita udah sampai di perbatasan. Ini kita udah sampai di perbatasan antara Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang. Nah, ini yang sebelah kita ini masuk Kabupaten Bengkayang. Nah, yang sebelah sini masuk Kota Singkawang. Kira-kira semacam itu. Jadi di Kalimantan Barat itu ada dua kota, yang satunya Kota Pontianak atau Kota Madia sebagai ibu kota provinsi, namanya Kota Pontianak. Yang kedua Kota Singkawang atau mungkin bisa disebut juga kota administratif. Nih, jadi sekarang ini kita sudah sampai di jalanan yang masuk wilayah
wilayah Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Oke teman-teman, kita udah mendekati Kota Singkawang. Ini ada semacam tugu yang di bawahnya ada 3 manusia patung, ya 3 patung manusia itu kelihatan yang memakai baju adat Tionghoa, kemudian memakai baju adat Melayu, dan satunya lagi memakai baju adat Dayak. Jadi untuk gambaran Kota Singkawang ini, untuk penduduk terbesar atau warga terbesar itu adalah dari suku 3 tadi, Dayak, Melayu, Cina. Ya, ada tulisan selamat datang Kota Singkawang. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman yang saat ini masih mengikuti perjalanan saya. Ini jadi kemarin kita sudah melihat secara dekat keramaian acara Cap Gomeh, karena kita kemarin melewati jalur Singkawang. Kita sekaligus mampir melihat seperti apa suasana keramaian Cap Gomeh yang ada di Kota Singkawang. Nah, ini kita pagi ini mau lanjut lagi menuju ke Sambas. Ya, menuju ke Sambas. Kita akan sampai ke Temajuk insya Allah ya. Nantinya kita akan sampai ke Temajuk melalui jalur Jawai. Jadi nanti yang akan kita lewati ini bukan Sambas, Kota Sambasnya, tapi akan melewati Jawai. Dari Pemangkat kita akan nyebrang sampai Jawai, nanti kita akan tembus di Simpang 4 begitu untuk sampai ke Paloh dan akhirnya sampai ke Temajuk sana. Ini saya masuk melewati jalan Jawa atau ya kampung Jawa di sini di sekitaran Kota Singkawang. Dan nanti depan sana kita akan tembus jalan utama, jalan raya, jalan Pantura dari Kota Pontianak sampai ke arah Sambas sana. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di perbatasan antara Kota Singkawang dengan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jadi kira-kira sekitar 30 menit dari Kota Singkawang kita sudah sampai di pintu gerbang ini atau gapura besar ini di perbatasan Sambas, Kalimantan Barat. Nah, ini jalan ini kalau misal kita teruskan, ini akan ketemu dengan PLBN Aruk Sambas, Kalimantan Barat atau pos lintas batas negara di Aruk sana, masuk wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
dengan perbatasan yang ada di Malaysia, di daerah Biawak yang ada di Sarawak, Malaysia sana. Jadi biasanya orang nyebutnya Aruk Biawak. Oke, kita lanjut jalan lagi. Oke, ini kita udah sampai di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ya, lumayan bagus juga di sini untuk pasarnya. Ini kita udah sampai di pasarnya. Gunung Gajah Pemangkat, Sambas berkemajuan. Nah, ini kita udah sampai di masjid besar yang ada di kota Pemangkat sini. Oke, jadi kalau dulu kita pernah buatkan video dari kota Pontianak, review perjalanan saya dari kota Pontianak menuju ke perbatasan Temajuk, tapi melewati kota Sambas. Kalau yang ini saya akan coba melewati Jawai. Ya, jadi kita nggak melewati kota Sambas sampai Kartiasa ke Paloh sana. Kita akan melewati Jawai terlebih dahulu. Kita akan lihat suasana kampung-kampung yang ada di Jawai sana, baru nanti sampai ke Paloh. Paloh itu salah satu kecamatan yang paling dekat dengan perbatasan Indonesia Malaysia. Oke, ini kita udah sampai di dermaga Penjajab, pelabuhan Penjajab di sini. Jadi ini kapal-kapal klotok ini nantinya bakalan berjalan menuju ke Jawai sana. Kita meninggalkan dermaga Penjajab Pemangkat Sambas. Oke, ini kita udah sampai di pelabuhan Sungai Batang, dan nanti dari sini kita akan lanjut lagi menuju ke Sentebang untuk lanjut lagi menuju ke Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ini kita nurunkan motor dulu di sini. Oke, ini kita barusan kena hujan lebat dan sekarang udah mulai reda lagi. Kita lanjut jalan lagi. Ini masih di sekitaran tidak jauh dari Sungai Batang. Ya, tidak jauh dari Sungai Batang. Di sekitaran sini banyak warga Tionghoa yang menetap di kampung sini, Sungai Batang atau apa namanya lah. Ini tadi hujannya lebat sekali dan beruntung karena ini tadi kata warga tempat ini jalannya berdebu. Sekarang udah kena hujan jadi udah mulai enak lah. Oke, kita lanjut jalan lagi. Dari malam saya nginep di sekitaran Jawai Sentebang sini. Ya, karena kemarin itu hujan tidak berhenti, lebat pas jam perjalanan. Terus saya putuskan untuk cari penginapan di sini. Kemudian pagi ini kita akan lanjut lagi menuju ke Paloh. Insya Allah mudah-mudahan bisa sampai sana, Paloh, untuk sampai ke perbatasan Temajuk, Indonesia Malaysia sana. Oke. Oke, ini kira-kira pagi hari di Pasar Sentebang. Ya, ini kira-kira Pasar Jawai Sentebang. Jadi tempat sini masuk wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kecamatannya Jawai. Lumayan ramai.
lumayan besar juga. Biarpun bisa dikatakan daerah sini ini masuk daerah pulau. Yang sisi sebelah barat sudah berbatasan langsung dengan lautan lepas. Kemudian kalau yang sebelah kanan kita akan ketemu dengan berbatasan dengan sungai. Oke teman-teman, kita udah sampai di Sekura ini, masuk Kecamatan Teluk Kramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jadi ini nanti ya Simpang 4 nih, tepatnya di Simpang 4 Sekura. Jadi nanti kita dari sini untuk sampai ke daerah mana namanya, Kecamatan Paloh, kecamatan paling ujung yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya yang masuk wilayah Kabupaten Sambas, itu kurang lebih sekitar 2 jam lagi dari sini. Dan ini saya istirahat di depan swalayan sini, nanti baru kita lanjut lagi setelah nanti istirahat. Oke, jadi sedikit saya mau coba lihatkan ke teman-teman pantai yang berada di sisi dari kampung yang ada di sini, Kampung Kalimantan, kurang lebih semacam ini. Ini namanya Desa Kalimantan, masuk Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kebetulan kesini tadi agak kurang beruntung, hujan lebat, dan ini udah mulai reda. Kita bisa lihat suasana alam pantainya, keren di sini. Nah, tuh. Nah, itu yang sebelah sana malah kayaknya lagi turun hujan lebat tuh, yang depan sana itu. Tuh kelihatan sekali hujannya lebat. Oke, ini kita udah sampai di Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Oke, selamat pagi. Jadi tadi malam kita nginap di Paloh, ya. Paloh ini salah satu kecamatan paling ujung yang ada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kemarin kita melakukan perjalanan dari Singkawang, itu kita melewati jalur Jawai. Jadi karena saya itu akan melihat perkampungan yang ada di Jawai, meliput perkampungan yang ada di Jawai, jadi saya mampir ke Jawai. Jadi jalannya saya tidak melewati jalan utama menuju ke kota Sambas, tapi menuju ke Jawai. Dan dari Jawai saya masuk ke Simpang 4 Sekura. Dari Simpang 4 Sekura langsung menuju ke sini, ke daerah Paloh. Nah, nanti dari Paloh sini untuk sampai ke perbatasan Temajuk mungkin butuh waktu sekitar 2,5 jam, perkiraannya semacam itu. Ini kira-kira kecamatan kecil ataupun kota kecamatan Paloh yang ada di Kabupaten Sambas, yang bisa dikatakan berbatasan langsung dengan Malaysia. Nih, jadi jam malam nginepnya di sini. Oke, pagi ini kita lanjut jalan menuju ke perbatasan Tamajuk, Malaysia. Oke, ini kita menemukan Pertamina. Mungkin bisa dikatakan SPBU terakhir yang ada di Kalimantan Barat. Ya, ini yang ada di Kecamatan Paloh, masuk Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ini kita udah sampai di penyeberangan. Di sini penyeberangannya pakai motor air, yang pakai feri yang sebelah sana. Jadi jalan ini yang lumayan bagus nih, hanya beberapa kilometer begitu.
Bayar di mana bang? Hah? Perahu? Ya, oke. Ini namanya pangkalan ojek Sungai Sumpit. Ya, di sini ada penyeberangan motor air Sungai Sumpit. Ini kira-kira semacam ini. Kita menggunakan kapal, perahu ya, perahu yang semacam ini. Iya, Pak. Ya. Oke, kita naiki. Ditahan ya, Pak? Jadi harus ditahan nih katanya. Oke. Udah jalan ya? Kemana? Kita maju. Oh, kemana? Iya. Jalan udah bagus bang. Aspal ya. Nah ini dari dermaga kita langsung menemukan jalan bagus. Ini jalan kayak gini nanti bakalan nyampe di Temajuk semacam ini semua. Dulu sekitar 2 tahun yang lalu mungkin saya datang sini, itu ada belang-belang, masih jalan merah, kadang ada yang lagi pengerasan gitu. Tapi sekarang katanya udah full aspal sampai ke perbatasan, sampai ke kampung Temajuk sana. Kalau sampai perbatasannya saya belum tahu pasti, kayaknya masih belum dibangun semacam ini. Nah ini dulu saya pernah melakukan perjalanan menuju ke Temajuk menggunakan jalur ini, jalur yang sebelah kanan tuh. Tapi di sana kita lika-liku, terus jalannya sempit, kemudian naik jalannya berlubang-lubang gitu. Nah, yang sekarang ini jalur utamanya kita akan melewati jalur ini. Nih, bisa kita lihat jalannya super keren di sini. Masih benar-benar baru, aspalnya masih kelihatan hitam. Jadi ini kelihatan baru sekali. Bahkan markah jalan juga masih kelihatan baru-baru kemarin ini dipasangnya. Oke, ini kita nyampe di jembatan kedua yang lagi dibangun. Jadi sekitar beberapa menit, mungkin 30 menit dari penyeberangan tadi, saya belum menemukan satupun kendaraan mobil yang misalkan mobil umum ini. Ini baru ketemu dengan kendaraan truk yang mungkin statusnya sebagai pekerja. Bagian perjalanan kita dari tadi, dari penyeberangan sampai sini itu berada di tepian lautan lepas. Yang sebelah sini kelihatan tuh, cuman dari kamera mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah itu udah lautan. Makanya ketika kita jalan tadi, kalau dibuatkan laju gitu, terasa kayak ada hantaman angin, jadi terasa goyang gitu ketika kita melakukan perjalanan agak cepat. Oke, ini jembatan ketiga yang kita lewati yang baru dibangun. Oh, ternyata di sini ada juga bis langsung dari Sambas menuju Temajuk ya. Jadi ada trayek bis dari Sambas menuju Temajuk melewati jalur ini. Mungkin sebelum sebelum jalan ini dibuat, ini belum ada. Saya rasa ini baru-baru trayeknya atau jalurnya dari Temajuk menuju ke Sambas. Ya, saya rasa ini baru karena jalan ini juga belum lama tersambung gitu, terbangun. Karena itu kita bisa lihat dari jembatannya juga masih banyak yang belum jadi.
Oke, ini kita udah sampai di Desa Wisata Temajuk atau masuk di wilayah Kampung Temajuk. Jadi kira-kira semacam ini, pintu masuknya ada tulisan Welcome Temajuk. Jadi yang ke arah kanan itu menuju ke perbatasan Aruk. Ada tulisan tuh di depan sana. Itu ke kanan itu menuju ke arah perbatasan Aruk. Yang kita lewati ini namanya jalan paralel nantinya yang ke sana itu. Nah, dari Aruk nanti masih bisa tembus lagi ke arah Kabupaten Bengkayang, itu di perbatasan namanya PLBN Jagwe Babang. Jadi nanti kalau dari sini sampai ke Aruk, sampai ke PLBN Jagwe Babang itu jalannya melalui jalan bagus, jalan aspal, yaitu jalan paralel. Nah, tidak jauh dari pintu masuk tadi, yang simpang 3 tadi, ini kita ketemu bundaran, namanya Bundaran Pancasila di sini. Bisa dikatakan sebagai ikon Temajuk sini. Itu ada lambang Pancasila di tengah-tengahnya. Nah, oke, ini kita udah mendekati dengan perkampungannya. Sampai ke perbatasannya dengan Malaysia ini kayak gini semua? Oh enggak. Oh enggak? Sampai lah. Jadi ini mungkin enggak jauh situ ya, terus nanti sananya jalannya kecil gitu? Jauh juga sana, sekitar 2 kilo, kalau lebih lah. Ini baru kah jalan ini? Baru. Oh baru, ya saya pernah lewat sana Bang ya. Pernah ya, di sana ya ada ya jalannya ya, ada. melewati kampung gitu ya. Berarti ini ada juga sekarang baru. Ini ada tulisan apa ini? Impres daerah Andaerah 2023 apa itu? Ada tulisannya. Oke Bang, makasih Bang ya. Saya lanjut jalan. Wow, ini udah luar biasa menurut saya, karena di tahun kemarin saya datang ke sini, ini jalan ini masih jalan lumayan sempit dengan bebatuan. Ada sedikit kayak semacam cor beton gitu, tapi agak susah untuk dilewati. Nah sekarang udah dibangun ini, tinggal dibangun jembatan-jembatan. Nah ini jembatannya kayak gini, harusnya udah selesai. Jadi menurut saya ini perkembangannya udah lumayan bagus untuk sampai ke perbatasan Temajuk, karena tahun kemarin untuk jalan ini yang saya lalui itu masih jalan cor beton dan jalannya nggak terlalu lebar kayak gini. Jadi ini kayaknya baru dibangun sampai sini, yang di sebelah sini masih kecil, masih jalan bebatuan kayak gini. Nah, jadi ya lumayan lah setidaknya, karena dulu yang tempat kita lewati yang tadi udah bagus tuh, jalannya kayak semacam yang di depan tuh, ya kayak gini lah. Nah, tapi itu udah dibangun, mungkin kedepannya bakalan nyampe ke sini. Oke, kita udah sampai di area perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Ini di depan kita kelihatan. Nah, ini selamat jalan. Nah, ini bisa dikatakan sebagai tempat perbatasan antara Indonesia Malaysia. Kita akhirnya sudah sampai di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, masuk di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, kecamatannya Paluh. Kita mau coba langsung sampai ke titik perbatasannya. Ini ada kayak semacam gerbang selamat datang di pos Temajuk, Satgas Pamtas RI Malaysia, Yon Armet 16 Komposit. Kita langsung menuju ke sini. Nah, ini ada tulisan selamat jalan di sini. Kemudian di sini jalannya sampai sekarang masih belum terbangun aspal, masih jalan tanah, kira-kira semacam ini. Kita akan coba lihatkan di Malaysianya sana. Nih,
Di depan kita udah kelihatan bangunan yang punya negara Malaysia, bisa dikatakan. Nah, ini jalanan aspal ini sudah masuk wilayah Malaysia. Jadi yang ke sana kita masuk di daerah Indonesia, kemudian yang di sini kita masuk wilayah Malaysia. Kalau sini kalau misalnya masuk punya paspor juga nggak bisa? Boleh, tapi bukan sekarang. Oh, nanti kapan-kapan. Oh, iya. Ini kalau boleh tahu batasnya yang sebelah mana, Pak Cik? Batasnya itu ya, patok batas. Oh, yang sebelah situ ya. Itu sepadannya ya. Kayak ada merah di sebelah sana itu ya, Pak Cik ya. Oke, kita mau coba ke sini. Saya lihatkan apa namanya? Patok batasnya. Nah, ini patok batasnya semacam ini. Kalau orang Malaysia sebut sempadan nih, sempadan. Nah, ini sempadannya di sini. Tuh, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan gambaran perjalanan saya dari kota Pontianak menuju ke perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Temajuk, Sambas, Kalimantan Barat. Jadi kalau dihitung sebetulnya nggak terlalu lama, tapi karena saya itu sering singgah di beberapa kampung di setiap jalan yang saya lewati, makanya sedikit lama mungkin ke sininya. Butuh 1 hari sebetulnya dari Pontianak ke sini udah bisa. Yang penting kita hanya istirahat sebentar, nanti bisa langsung ke daerah sini. Bisa langsung sampai ke perbatasan ini. Jadi sekali lagi yang sebelah sana itu kita masuk wilayah Indonesia, terus yang sebelah sana kita masuk wilayah Malaysia. Jadi kalau kita lihat perbedaannya kurang lebih ya semacam ini. Ini di sini ada tulisan pos batas Indonesia, ini Malaysia. Ini bisa dikatakan patoknya ada di sini. Ya, patoknya di sini. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.